Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, selamat sore semuanya. Hari ini aku akan menceritakan kalian cerita dongeng yang berjudul Lamadu Keleng. Ada yang tahu nggak Lamadu Keleng itu apa? Nggak ada? Nah, kita dengar ceritanya ya. Simak baik-baik ya teman-teman. Lamadu Keleng adalah seorang anak bayi yang dibuang oleh bibinya di sungai Jenek Berang. Nah, penasaran kan kenapa bayi tersebut dibuang oleh bibinya di sungai Jenek Berang? Penasaran tidak? Nah, simak baik-baik. Di sebuah negeri di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Indonesia, hiduplah raja yang arif dan bijaksana. Ia seringkali berpura-pura menjadi rakyat biasa untuk mengetahui kondisi rakyatnya. Pada suatu malam, ia tak sengaja mendengar percakapan dua gadis cantik jelita. Namun sayangnya mereka miskin. Kakak ingin menikah dengan siapa? Aku ingin menikah dengan tukang masak kerajaan. Kenapa, Kak? Agar kita tidak merasa kelaparan lagi seperti ini. Kalau kamu ingin bersuamikan sama apa? Aku ingin bersuamikan sang raja. Wah, tinggi sekali angan-anganmu nih. Iya, Kak, aku ingin menguasai negeri ini. Kemudian mereka pun menertawakan jawaban masing-masing. Sedangkan sang raja yang mendengar percakapan tersebut pun tersenyum selayak meninggalkan tempat tersebut. Hahaha, baiklah jika itu mau kalian. Keesokan paginya, sang raja menyuruh pengawal untuk memanggil dua gadis cantik jelita tersebut. Tanpa menunggu lama, dua gadis cantik jelita tersebut datang dan menghadap kepada sang raja. Ada apa gerangan yang mulia raja? Ada apa gerangan yang mulia raja memanggil kami? Jawablah dengan jujur. Karena mereka disuruh jujur oleh sang raja, akhirnya mereka pun jujur. Sang kakak ingin menikah dengan tukang masak raja, sedangkan sang adik ingin menikah dengan sang raja. Sang raja pun menyetujuinya. Kakak beradik tersebut yang awalnya sangat takut, kini mereka sangat senang. Beberapa minggu kemudian, pernikahannya pun berlangsung. Sang kakak menikah dengan tukang masak raja, sedangkan sang adik menikah dengan sang raja. Di dalam lubuk hati sang kakak muncul perasaan iri dan dengki. Mengapa tidak ia saja yang menikah dengan sang raja? Satu tahun kemudian, sang ratu atau sang adik melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan. Namun sayangnya, sang ratu melahirkan bayi tersebut pun sangat kelelahan dan jatuh pingsan. Persalinan tersebut dibantu oleh sang kakak. Sang kakak tiba-tiba berpikir, bagaimana kalau kita sebarkan berita bahwa sang ratu melahirkan seekor kucing. Tukang masak raja dan sang kakak pergi mendengar berita tersebut pun sangat marah dan sangat murka. Ia memenjarakan istrinya di penjara bawah tanah, dan pada saat itu pula ia terkena lumpuh. Pada saat itu sang kakak membawa bayi laki-laki tersebut dan menghanyutkannya ke sungai Jenek Berang. Aku akan menghanyutkan bayi ini ke sungai Jenek Berang. Bayi tersebut pun terhanyut di sungai Jenek Berang. Pada saat itu pula ada seorang kakek-kakek yang sedang memancing. Ada bayi. Malang sekali kamu, nak. Aku harus memberitahu istriku. Kemudian sang kakek membawa bayi tersebut pulang dan memberitahu istrinya. Kini bayi diberi nama Lamadu Keleng. Lamadu Keleng tumbuh dengan sangat kuat dan sangat tampan. Pada suatu hari, Lamadu Keleng sedang berjalan-jalan dan tak sengaja mendengar percakapan sang kakek dan istrinya.
tidak mau. Aku harus memberitahu Lamadu Keleng bahwa ia bukan anak kandung kita. Aku menemukannya di sungai Jenek Berang. Pada saat itu ia terhanyut. Lalu Lamadu Keleng berkata, Lalu di mana orang tua kandungku dan di mana asalku? Aku tak mengetahuinya, nak. Namun aku menemukanmu di sungai Jenek Berang. Pada saat itu kau terhanyut. Jika kau ingin menemukan orang tua kandungmu, telusurilah sungai Jenek Berang tersebut. Mungkin kamu akan menemukan orang tua kandungmu. Kemudian Lamadu Keleng meninggalkan tempat tersebut dengan perasaan yang sangat sedih. Ia tak percaya akan apa yang terjadi. Beberapa hari berlalu, Lamadu Keleng pun mempersiapkan dirinya untuk pergi mencari kedua orang tua kandungnya. Pada saat selesai, ia ingin berpamitan kepada sang kakek. Pada saat ia selesai berpamitan pada sang kakek, ia pun dihentikan oleh sang kakek. Tunggu cucuku, aku akan memberikanmu sesuatu. Bukalah itu, mungkin kau akan membutuhkannya nanti. Baiklah, Kek. Apa ini, Kek? Ini adalah keris dan permata. Simpanlah, mungkin kamu akan membutuhkannya nanti. Terima kasih, Kek. Aku tidak akan pernah melupakanmu. Terima kasih sudah mengingatku. Kau sudah merawatku hingga aku tumbuh sebesar ini. Kemudian Lamadu Keleng pun melanjutkan perjalanannya menyusuri sungai Jenek Berang. Berhari-hari berlalu, Lamadu Keleng kini sangat lelah. Ia ingin beristirahat di bawah pepohonan. Aku sangat lelah. Sebaiknya aku beristirahat di bawah pepohonan. Tiba-tiba Lamadu Keleng bermimpi bertemu dengan seseorang. Nah teman-teman, kira-kira Lamadu Keleng bermimpi dengan seseorangnya. Seseorangnya itu siapa ya teman-teman? Penasaran tidak? Masih mau lanjut tidak? Nah teman-teman, ternyata Lamadu Keleng bermimpi bertemu dengan seseorang, yaitu kakek buyutnya. Halo cucuku, aku adalah kakek buyutmu. Jika kamu ingin menemukan orang tua kandungmu, telusurilah sungai Jenek Berang tersebut hingga sampai ke atas gunung. Mungkin kamu akan menemukan orang tua kandungmu dan juga pemberian dari orang tua angkatmu. Kau simpanlah karena kau akan membutuhkannya nanti. Kemudian Lamadu Keleng pun bangun dengan tergesa-gesa. Aku bermimpi bertemu dengan kakek buyutku. Kemudian Lamadu Keleng pun melanjutkan perjalanannya menyusuri sungai Jenek Berang. Pada saat ia asik berjalan-jalan, tiba-tiba ia dihentikan oleh seekor naga yang sangat besar dan sangat menakutkan. Aku akan memakanmu. Kemudian Lamadu Keleng pun tak tahu harus berbuat apa. Ia sangat ketakutan. Tiba-tiba Lamadu Keleng pun teringat dari pesan kakek buyutnya. Ia pun mengeluarkan keris dan permatanya dan memperlihatkannya kepada sang naga. Aku tak tahu ini akan berhasil. Kemudian sang naga yang melihat keris dan permata tersebut pun menjadi sangat ketakutan dan menghilang. Panas. Kemudian Lamadu Keleng pun melanjutkan perjalanannya menyusuri sungai Jenek Berang. Berhari-hari berlalu, kini Lamadu Keleng menemukan desa yang sangat indah. Namun sayangnya desa tersebut terkena wabah, jadi seluruh rakyatnya jatuh sakit.
tak ada obat yang ampuh untuk menyembuhkan rakyat yang ada di desa itu. Pada saat itu, tiba-tiba Lamadukeleng berpikir, bagaimana kalau aku membantu rakyat-rakyat yang ada di desa itu? Kemudian Lamadukeleng meminta kepada rakyat yang ada di desa itu untuk memberikannya segelas air. Kemudian Lamadukeleng memberikannya kepada rakyat-rakyat yang ada di desa tersebut. Dan ternyata rakyat-rakyat yang meminum pemberian Lamadukeleng pun sembuh. Ternyata ramuan dari Lamadukeleng sangat ampuh untuk rakyat yang ada di desa itu. Lamadukeleng pun diminta untuk tinggal beberapa hari sampai seluruh rakyat yang ada di desa itu pun sembuh. Berita itu sampai ke telinga raja. Sang raja pun memanggil Lamadukeleng untuk menghadap kepadanya. Kini di desa tersebut pun seluruh rakyatnya sudah sembuh. Lamadukeleng melanjutkan perjalanannya menyusuri sungai Janek Berang hingga sampai ke atas gunung. Kini Lamadukeleng sudah sampai di kerajaan. Lamadukeleng langsung menghadap kepada sang raja. Apa yang saya bisa bantu, Yang Mulia Raja? Wahai anak muda, bisakah kau menyembuhkan kakiku yang sudah lama lumpuh ini? Aku akan mencobanya, Yang Mulia Raja. Apa yang kau butuhkan untuk menyembuhkan kakiku yang sudah lama lumpuh ini, wahai anak muda? Aku hanya membutuhkan segelas air, Yang Mulia Raja. Tanpa menunggu lama, Lamadukeleng pun diberikan segelas air oleh sang raja. Minumlah, Yang Mulia Raja. Terima kasih, wahai anak muda, aku akan meminumnya. Kluk, 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 kluk. Kenapa kakiku seperti bisa digerakkan? Hah, lihatlah anak muda, aku sudah sembuh. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Di mana orang tuamu dan di mana asalmu? Maafkan aku, Yang Mulia Raja. Aku tidak mengetahui di mana orang tua kandungku dan di mana asalku. Aku ditemukan terhanyut di sungai Janek Berang oleh orang tua angkatku. Malang sekali kamu, nak. Dulu sang ratu sempat melahirkan, namun ia melahirkan seekor anak kucing. Waduh, tiba-tiba sang raja berpikir, bagaimana bisa manusia melahirkan seekor kucing? Sang raja pun menyuruh pengawal untuk memanggil sang kakak dan tukang masak raja menghadap kepadanya secara langsung. Ada apa gerangan, Yang Mulia Raja memanggil kami? Hah, apa jangan-jangan kita sudah ketahuan bahwa kita menyebarkan berita yang palsu? Sebenarnya sang ratu melahirkan anak laki-laki yang sangat tampan. Tanpa menunggu lama, sang kakak dan tukang masak raja pergi menghadap kepada sang raja. Ada apa gerangan, Yang Mulia Raja? Ada apa gerangan, Yang Mulia Raja memanggil kami? Jawablah dengan jujur. Bagaimana bisa manusia melahirkan seekor kucing? Aku tahu kalian bohong. Jawablah dengan jujur. Karena mereka sangat ketakutan dan tak tahu harus berbuat apa, akhirnya mereka pun jujur. Maaf, Yang Mulia Raja, aku sangat menyesali perbuatanku. Sebenarnya sang ratu melahirkan seorang anak laki-laki yang sangat tampan, namun aku menghanyutkannya ke sungai Janek Berang. Sang raja yang mendengar perkataan tersebut pun menjadi sangat marah dan sangat murka. Ia memenjarakan sang kakak dan tukang masak raja ke penjara bawah tanah yang sangat gelap dan sangat menyeramkan selama-lamanya. Sang raja pun menyuruh pengawal untuk membebaskan istrinya dari penjara bawah tanah. Kini sang raja tersadar bahwa Lamadukeleng adalah anak kandungnya. Kini mereka hidup bersama. Sang raja, sang ratu, dan Lamadukeleng kini bersama. Beberapa minggu kemudian, Lamadukeleng pun diangkat menjadi raja di kerajaan Goa. Nah teman-teman, itulah cerita dongeng Lamadukeleng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Farah dong, hebat sekali. Wow, gimana ceritanya, sudah tahu? Jadi sebenarnya siapa itu Lama Dukeleng? Siapa? Anaknya raja. Ya, terima kasih Farah. Silahkan dibereskan barang-barangnya. Ya, barang-barangnya jangan lupa dikasih masuk lagi. Ya.